Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkina Aulia dengan NIM G00231162. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang nervous system overview. Jadi ini adalah struktur dari neuron. Secara umum, struktur neuron itu terbagi menjadi badan sel atau soma sebagai pusat pematik rangsang. Jadi soma itu untuk pusat pematik rangsang dan akson sebagai penyambung kabel dari badan sel menuju ke terminal untuk disalurkan ke neuron berikutnya. Eh, jadi untuk struktur neuron sendiri dia ada beberapa bagian yaitu dendrit, soma, nukleus, akson, mielinsit, sel, sama nerve ending. Lanjut untuk nervous system ada dua tipe yaitu sentral sama periferal. Yang sentral itu dia terdiri dari otak sama brain sama medulla spinalis atau spinal cord. Yang brain itu dia eh, yang ditandai oleh warna pink brain. Yang spinal brain itu berarti di otak, berarti dia ada di kranium. Terus kalau yang spinal cord dia ada di ini bawahnya brain yang lurus, dia ditandai yang sentral ditandai oleh warna pink. Kalau yang periferal dia ditandai oleh di organ warna kuning. Jadi dia penyebarannya ini yang warna kuning, yang periferal. Terus ini peripheral nervous system. Jadi periferal itu sama sebenarnya nukleus dibagi menjadi ganglion sama nukleus. Yang ganglion dibagi lagi menjadi ganglion organ dan bisa juga menjulur bebas. Nukleus sendiri dia adalah kumpulan badan sel atau soma di sistem saraf. Kalau traktus dia fungsinya kumpulan berkas-berkas akson di sistem saraf pusat yang berakhir di nukleus atau ganglion. Jadi nanti traktus itu dia berakhirnya di nukleus. Yang ketiga ganglion dia kumpulan badan sel pada sistem saraf perifer. Kalau bedanya nukleus sama ganglion, kalau nukleus tuh kumpulan badan sel di sistem saraf pusat, kalau ganglion dia di sistem saraf perifer. Terus yang keempat ada nervus, kumpulan berkas-berkas akson di sistem saraf perifer yang bisa berakhir di ganglion atau di organ perifer atau menjulur bebas. Yang terakhir yaitu plexus, yaitu dia anyaman nervus di perifer. Untuk selanjutnya ini adalah peripheral nervous system tetap, jadi dia itu ada yang aferen sama eferen. Eferen itu motorik, yang aferen itu sensorik. Jadi intinya itu sistem saraf itu dibagi jadi dua, yaitu sistem pusat sama sistem perifer. Lalu sistem pusatnya itu dia dibagi menjadi encephalon sama medulla spinalis. Kalau yang perifer dibagi menjadi sensorik dan motorik. Sensorik itu aferen, motorik itu eferen. Jadi sensorik, motorik, aferen, eferen itu dia masuk ke perifer, bukan yang di pusat. Perifer itu lalu yang sistem sensorik aferen itu dia dibagi menjadi somatosensori sama viscerosensori. Kalau yang motorik dia dibagi menjadi somatik sama otonom. Lalu dibagi lagi, kalau yang somatosensori dia dibagi jadi general sama spesial. Kalau yang otonom dia dibagi menjadi simpatis sama parasimpatis. Yang selanjutnya yaitu arteri system overview. Jadi ini adalah gambaran penyebaran arteri. Jadi arteri itu apa sih arteri itu? Jadi arteri itu diartikan sebagai pembuluh darah yang alirannya keluar atau menjauhi jantung. Karena hampir semua arteri itu membawa darah yang kaya O2, kecuali arteri truncus pulmonaris sama arteri umbilicalis.
Kalau arteri pulmonalis sama umbilikalis dia membawa darah CO2. Lalu arteri sendiri dia itu sistem arterinya itu dia dibagi jadi dimulai dari aorta. Aorta itu akan nanti dia keluar dari ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri dia terus habis itu naik. Kalau naik itu namanya aorta ascendens. Kalau yang datar dia arcus aorta. Jadi naik dia tuh nanti naik dia namanya aorta ascendens. Terus dia nanti datar ini namanya arcus ascendens. Arcus aorta, mohon maaf. Terus yang turun dia ini turun dia nanti jadi aorta descendens. Aorta ascendens itu dia kan muncul pada dua percabangan arteri kecil, ke kanan dekstra sama yang ke kiri sinistra, akan menjadi AA koronaria. Yang kedua yaitu arcus aorta. Arcus aorta nanti dia akan bercabang jadi 3, yaitu yang pertama truncus brachiocephalia, lalu menjadi arteri carotis communis sinistra, sama yang terakhir percabangan dari arcus aorta itu yang terakhir arteri subclavia sinistra. Lalu yang terakhir aorta turun yaitu aorta descendens. Jadi aorta descendens itu dia lanjutan menurun dari arcus aorta. Aorta descendens akan dibedakan menjadi aorta descendens par thoracica dan aorta descendens par abdominalis. Oke, next. Jadi ini adalah penyebaran aorta di organ tubuh tuh yang merah. Yang merah tuh aorta. Ada abdominal aorta, ada banyak sekali di organ tubuh. Yang terakhir yaitu vena system overview. Jadi vena itu pembuluh darah yang membawa darah mendekati jantung. Jadi untuk memahami sistem vena kita itu juga harus mengerti bahwa semua vena pada akhirnya akan bermuara di atrium kanan kecuali vena pulmonalis. Vena-vena yang langsung ke atrium kanan itu contohnya itu ada vena cava superior, vena cava inferior, vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius sama vena-vena cardiaca minimi. Yang pertama itu ada vena cava superior. Ini vena cava superior. Jadi vena cava superior itu muara dari 3 besar, yaitu penggabungan 2 vena besar, yaitu vena brachionopalia sama vena azygos. Jadi vena cava inferior itu gabungan dari 2 vena besar. Lalu yang kan penggabungan dari 2 vena besar. Yang pertama itu vena brachiocephalica itu dia muara besar yang berakhir untuk mendrainase daerah skeleton terunci, kepala, otak, sama ekstremitas atas. Kalau yang vena azygos itu dia mendrainase dari vena interkostal kiri. Vena azygos itu dia menyilang ke kanan membentuk 2 percabangan yang disebut vena hemiazygos aksesoria sama vena hemiazygos. Lalu selanjutnya yaitu ada vena cava inferior. Vena cava inferior itu dia akan mendrainase darah dari bagian organ-organ viscera dan ekstremitas inferior.
hal penting yang harus diingat dari vena cava inferior itu dia tuh sebelum masuk ke dalam atrium sebelah kiri, vena cava inferior tuh dia akan menerima semua darah dari organ viscera dan harus masuk ke dalam sistem vena porta hepatis. Lalu dialirkan ke vena cava inferior. Ya, ini adalah penyebaran vena di organ tubuh manusia. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.